Jumpa lagi ya lu, masih dengan Pak Desastro untuk video yang kedua pada hari ini, yaitu market eh, outlook mingguan. Sini saya sampaikan akan saya analisa USD GBP dan gold pasang, di mana kedua pair ini forex dan komoditi gold ini sangat favorit di antara trader-trader di Indonesia khususnya. Eh, yang tadi di mana sudah kita ulas panjang lebar di video pertama untuk DEG-nya. Sekarang sebelum kita masuk ke analisanya, ada apa dengan UJ, USD GBY, di mana semua orang tahu kalau pada minggu kemarin UJ itu melakukan sebuah interferensi, yaitu dari BUJ, di mana budget yang, ya rumornya itu, budget yang dikeluarkan untuk interferensi itu antara 7,5 sampai 8 triliun yen, di mana dilakukan pada saat hari libur, di mana kemarin itu memang Golden Day di Jepang, Senin dan Rabu. Sekarang pertanyaannya, apakah masih dari segi dananya untuk interferensi lagi? Karena disinyalir dana yang 7,5 sampai 8 itu sudah dibagi dua, diakumulasikan dalam dua interferensi tersebut. Jadi ya mungkin ada yang berpikir kalau dananya itu sudah habis dan mungkin kalau ada interferensi lagi, kalau dirasa interferensinya itu tidak efektif, tidaknya kita tunggu minggu ini. Mana Jepang pun tanpa interferensi, kalau memang si market mover itu bearish dan Jepang tetap akan menguat dengan sendirinya. Maka kemarin sebelum interferensi ada pertemuan antara Jepang, Korea, dan US itu sendiri. Mana yang membahas itulah kira-kira. Eh, Nanti untuk ini besok juga ada Bank Services PMI dan BUJ Summary of Opinion ini yang mungkin dapat menggerakkan BUJ, di mana Kamisnya nanti bersamaan dengan eh, inisial jobless dari DEG atau US yang tadi sudah kita jelaskan di depan. Eh, Terus lantas kalau melihat efektif tidak interferensinya kemarin, apakah akan ada interferensi lagi? Kita nggak tahu, tidak ada yang tahu. Bahkan ya mungkin dari tingkat logika saja, mungkin kalau UJ itu penguatannya itu break level 157 sebagai angka psikologinya, mungkin akan ada interferensi lagi. Kita juga nggak tahu. Oke, sekarang kita akan bahas di mana interferensi terjadi pada Senin dan Rabu di saat libur, dan ini ditunjukkan apa itu candle yang sangat luar biasa di sini. Ini jelas ini interferensi kawan-kawan ya. Ini interferensi Seninnya dan ini Rabunya. Senin dan Rabu, dan setelah itu ada sebuah rebound sedikit atau rejeksi, baru pada hari berikutnya Kamis dan Jumatnya FOMC dan NFP itu sendiri, di saat dolar mengalami pelemahan, UJ juga turun. Itu kira-kira. Terus apa yang akan kita lakukan Pak Di kan? Ya karena ini memang bahasanya itu memang, apakah naiknya itu hanya sebuah koreksi, ya kembali lagi memang level ini penting, level 103 ini penting, ini by data kawan-kawan. Jadi 103 ini by data, di mana di sini memang by rumor ya. Jadi by the rumor sell the fact itu di sini. Memang kalau kita itu paham akan itu, di mana di sini adalah sebuah resisten, ini sebuah support, maaf ada support,
Ini ada support 151,953 dan juga ada pivot di 1,152,8 dan 153 ini adalah data sentimen order. Di situ memang sudah banyak yang press in by the rumor di sini. Dan sampai mana nanti naiknya Pak diingat di sini ada 154 di mana harga nanti kalau berhasil broken 154 tidak menutup kemungkinan akan ngejar di sini technical break atau transisinya ini di mana di situ lagi-lagi selaras dengan level pivot mingguan. Oke, langsung saja di mana di saat level harga itu close di atas pivot mingguan dan di atas resisten harian 155 ini tidak menutup angka, tidak menutup kemungkinan harga itu akan ke resisten atasnya. Dan ya seperti itulah market, maka membatasi sebuah risiko itu sangat penting. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ya, ini khususnya saya akan memerhatikan kedua level ini di mana level 100, 154 dan 153 ini level penting sentimen. Saya akan sell di saat harga itu close di bawah 153. Di saat nanti sell dan menuju ke support resisten 151 yang sudah di tag ya mungkin akan eh, probabilitasnya sangat besar untuk ke 151,666. Di situ adalah support resisten weekly. Jadi saya akan menunggu. Ini hampir sama seperti GU tadi kawan-kawan ya. Saya akan menunggu level 153 dan 152,8,48 adalah pivot harian. Saya akan nunggu ini dibuka. Saya akan tunggu retrace-nya. Jadi brook otomatis membuat overload di sini di low TF. Kita tunggu retrace-nya. Kita ambil sell dengan TP pertama di sini. Di support asisten weekly ini. Demikian juga kalau nanti masih break, saya akan lanjut ke level bawahnya. Di mana level bawahnya adalah support weekly. Di sini 149 saya akan ke angka round number 150. Ini di mana itu adalah level support harian dan mungkin karena kebanyakan harga di Monday Open atau support asisten Willy terjadi sebuah rejeksi, konsolidasi, rejeksi, maka di sini kemungkinan akan terjadi sebuah apa itu koreksi dan mencoba retest, jadi mencoba retest ke atas di saat harga sampai di level ini kawan-kawan ya. Saat harga sampai di level ini, saya akan mencari konfirmasi sebuah reversal seperti tadi double bottom dan saya akan mencari B dengan TP cukup di 153 atau level bawahnya ini 152,8,48 di mana itu adalah sebuah pivot harian dan saya akan mencoba re-entry sell lagi dengan target sama. Oke ya, di sini ya. Itu kira-kira untuk selnya saya akan nunggu sell kalau ini dibuka. Lantas potensi harga koreksinya sampai di mana kita pahami level-level koreksi di atas di mana ini adalah level technical break sebagai level transisi sebuah momentum saat interferensi kemarin dan di sini ada level pivot mingguan kita akan mencari sell di situ. Kita akan mencari sell di situ, di sini, dengan sebuah konfirmasi dari support hariannya. Kalau ini diberikan membuat kita akan lebih overconfident ya. Ya minimal confident dan nggak usah pakai over. Biasa saja. Oke, dan akan kita target di level sini. Level order sentiment ini. Dan bila mana masih diberikan ikut panah kirinya. Itu
Lanjut untuk yang level atas, di mana tadi sudah saya sampaikan di saat 157 nanti akan ada potensi interferensi lagi kalau memang masih diberi dana sama BOC. Kita lebih mengamati support areanya. Jadi di sini di saat level ini 155.745 ini masih di broken. Saya tunggu lagi di level transisi maksimal di level pivot. Saya akan back dan kita akan targetkan level-level ini. Jadi cara masuknya itu di sini parsial atau geser SL atau BIP baru ke target berikut. Oke, itu untuk C kawan-kawan ya. Ini memang sangat menarik, sangat menarik bagi yang punya sel di atas ya hati-hati kan. Ya hati-hati. Kenapa ya? Karena memang rejeksinya itu di level penting. Di saat market rejeksinya jelas seperti ini kan, tidak menutup kemungkinan akan rebound atau koreksi, bahkan koreksinya kapan sampai mana kan tidak ada yang tahu. Maka kalau kita mengunci level-level sentimen enak. Jadi enak level sentimen di sini. Bila ini diberikan harga ke atas, bila ini di yang bawah misalkan masih diberikan harga akan ke bawah. Apakah kita ambil konsolidasi di sini? Tidak. Kita nggak akan ambil konsolidasi di sini. Oke itu ya dari Pak D ya. Terus berikutnya yang terakhir dan si favorit gol yang kemarin alhamdulillah kita diberi kebenaran yang sangat luar biasa di saat lepas NFP dan mulai dari JOLT, mulai dari OpenC, eh, alhamdulillah kita diberi kebenaran sebuah analisa di gol. Dan ini kita akan mencoba lagi. Oke, lagi-lagi kita selalu awali Pak D, saya khususnya selalu awali dari daily time frame. Kenapa? Nanti kan entry-nya nggak entry-entry pada siapa bilang. Semua signal yang ada di teman trading channel, bahkan di grup edukasi, semua kita runtutnya dari daily. Karena hanya dengan dari daily close itu adalah mengakomodir 3 sesi. Baik sesi Asia, sesi London, bahkan sesi Amerika. Jadi begitu daily close sudah kita pegang, kita sudah mengakomodir pergerakan market 24 jam dari ketiga sesi tersebut. Gimana? Logikanya masuk akal, sangat masuk akal. Jadi kita di sini outlooknya atau bahasa saya itu proyeksinya ya. Jadi harga nanti kalau masih close open di atas IDC, di mana IDC yang 2320,33 harga itu tidak menutup kemungkinan akan up di resisten 1 bahkan sampai level IDC atasnya di situ sebagai supply atau level transisi. Dan sebaliknya bila mana harga nanti berhasil close di IDC 227737 dan otomatis akan berikan support 1, harga itu akan ke support 2 di sini. Terus yang menjadi tugas kita adalah mencari level di saat level 2 level IDC ini, di mana ini adalah level yang market belum membuat sebuah keputusan. Ini level-level transisi, maka kita akan mencari opportunity di situ dengan harapan kita mendapat harga terbaik untuk buy atau sell. Oke ya, itu sekelumit dari daily-nya. Sekarang apa yang akan Pak di eh, monitor ya, sini sambil kita itu belajar, dan ini bukan sinyal, ini hanya murni edukasi. Karena kita itu bukan penyedia signal provider. Kita di sini hanya berbagi sharing dan gimana menyikapi sebuah momentum dari pivotnya sendiri, dari fundamentalnya dan teknikalnya itu sendiri. Oke,
seperti yang apa yang saya katakan di Delhi tadi dan di mana di bawah di level ini satu ini adalah pivot harian, keduanya ada pivot mingguan dan kita akan tunggu harga itu retest ke situ. Kita akan tunggu harga itu retest ke situ untuk buy. Ini ya, kita akan tunggu harga itu di sini. Kita pastikan harga itu close di atas pivot mingguan, mungkin kita tunggu koreksi, kita langsung ke resisten atas. Resisten atasnya dan bila mana nanti masih di broken akan ke sana. Biasanya kalau ambil di sini saya di sini keluar. Biasanya seperti itu. Karena ini sudah banyak pip kalau bahkan ini bisa dicapai dalam waktu sesaat. Terus apakah ini enggak sell, Pak? Enggak, kalau dari daily kita enggak akan ambil sell di situ. Karena ini belum close market. Kecuali kalau nanti close di bawah ini, open di bawah ini, saya baru sell. Misalkan tadi secara ada yang ambil sell, melihat kirinya ada apa, ya kalau enggak tahu keluarnya kan ya malah enggak jadi profit. Ini bahkan sudah SL. Tapi yang namanya di mana terjadi volatilitas saja hanya satu dua candle sudah seratusan pip lebih. Itulah hebatnya gold. Maka di situ banyak potensi profit dan demikian juga banyak potensi resiko atau loss di dalamnya. Oke, dan level sell yang dimana konteksnya adalah sebuah apa itu penerusan kalau gold mau turun dari segi fundamentalnya juga masih dibayang-bayangi dengan keputusan Fed di mana antara naik atau cut itu maka gold itu sebenarnya sudah mulai tipis, diamondnya sudah mulai tipis, maka di sini saya akan mulai prepare, kita akan mulai ambil sell di sini dengan target level pivot mingguan. Ini ya. Ya mungkin bijaksananya tetap IDC karena IDC ini penting sampai IDC. Kalau memang masih kita hold sampai level ini, level bawah ini. Level bawah adalah base dari pivot harian. Terus lanjut di sini di saat level pivot nanti dibroken saya baru share. Ini semangat high risk kawan-kawan ya. Semua high risk jadi di sini kalau ini memang broken membuat overload di bawah ini dan di sini mungkin ada MPR kecil gitu bahasanya eh, kita akan share target support satu dulu memang kalau masih di broken kita akan target ke maksimal targetnya. Oke, dan ini maksimal targetnya resisten 2 mingguan ya kawan-kawan. Jadi ini resisten weekly, bayangkan berapa pip. Itu dan untuk level invalidasinya atau level untuk kita ambil B-nya, kita B itu hanya akan mikir setelah close candle itu di atas IDC ini ya, IDC 236311 ini memang sangat sering dicek harga sejarahnya dari kirinya, maka itu sudah level kuat di mana di saat nanti level harga itu sudah close di atas itu mungkin saya baru akan berpikir B dengan TP sangat pendek di resisten ini dan maksimal di IDC atas. Oke, itulah kira-kira dari girl. Mungkin di sini memang kita sangat mempertimbangkan sentimen dan beritanya, maka nanti hati-hati khususnya ke tetap pakai SL. Itu dari Pak D untuk video kedua ini semoga bermanfaat. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.